proteksi terhadap barang-barang impor. Bentuk-bentuk proteksi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hambatan perdagangan internasional itu diantaranya ada disebut dengan tarif atau bea cukai, ada yang disebut dengan kuota, ada yang disebut dengan subsidi, ada yang disebut dengan muatan lokal, ada peraturan administrasi, dan ada yang disebut dengan anti dumping. Apa tujuannya? Untuk menangkal ini tadi. Salah satunya tadi kan tujuannya dumping itu adalah mematikan. Tujuan dari dumping itu adalah mematikan pesaing. Pesaing luar negeri. Supaya produsen-produsen dalam negeri Indonesia itu tidak mati karena serangan produk impor dari luar negeri, maka pemerintah memberikan perlindungan proteksi terhadap produsen dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksinya itu salah satunya adalah tarif, mengenakan tarif. Bentuk keduanya itu adalah kuota impor atau subsidi dan seterusnya. Dan ada juga disebut dengan anti dumping. Inilah yang akan kita bahas satu per satu dalam pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Dek? Ini ilustrasi yang kita akan gunakan. Dalam kurva yang ini Anda perhatikan, ini adalah kurva supply dan ini adalah kurva demand. Jadi ini adalah harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu di sini. Harga keseimbangan di sini ya, karena karena titik keseimbangannya adalah ini. Jadi kuota keseimbangannya itu, key-nya itu ada di sini. Q star, ini adalah P star. Bisa dilihat sampai di sini, Dek? Iya, Pak. Nah, dengan masuknya barang-barang dari luar negeri, ini adalah pasar domestik. Kita anggaplah ini adalah pasarnya Indonesia. Dengan masuknya barang-barang domestik tadi, barang-barang impor, maka harganya itu yang lebih rendah daripada harga ini P star. Lebih rendah, jauh di bawah P star, yaitu sebesar P. Dampaknya apa yang ditimbulkan dengan ilustrasi kurva ini? Dengan masuknya barang-barang impor dari luar negeri terhadap pasar domestik, di mana harga barang-barang impor itu jauh lebih rendah daripada harga domestik. Dampak yang ditimbulkannya apa? Silakan dijawab. Dalam gambar ini diilustrasikan dampak yang ditimbulkan apa? Dampak itu bisa positif, bisa negatif. Apa dampak yang ditimbulkannya? Ketika misalnya harganya rendah, maka jumlah permintaannya tinggi. Ya, jumlah permintaannya tinggi sebesar berapa permintaannya? Ini gambar ini yang Anda jelaskan. Berapa permintaannya? Coba dibantu dengan temannya yang lain. Sebesar Q4 mungkin, Pak. Nah, betul. Bukan mungkin, pasti nih. Kalau di gambar ini ya, sebesar P4. Lihat ini permintaannya itu. Pada P star, pada harga P sebesar P, jumlah permintaan itu sebesar Q4. Bukan mungkin lagi nih, Dek, Sarvan. Sudah benar. Oh ya, Pak. Kalau ilustrasi ini kita lihat kurva demandnya. Dia ada di sini. Kalau P1 kan di sini, sebesar Q3 kalau P1. Kalau P star, harga pada P star, yaitu Q star. Berarti dia lebih besar daripada Q star, yaitu sebesar Q4 pada harga P. Dampak yang lain ditimbulkan apa lagi? Silakan, Dek. Dampak yang lain apa? Selain dampak pada konsumen, yaitu kuantitas yang diminta itu lebih besar, sebesar Q4. Dampak lain yang ditimbulkan apa? Semakin tinggi harga produk dalam negeri, Pak, dan permintaannya menurun, Pak. Harga produk dalam negeri kan sebesar P sekarang. Oh, ya. Harga barang impor, harga domestik itu ya P star. Harga barang impor itu adalah P star. Jadi ada dua harga. Harga untuk barang-barang domestik, misalnya padi, anggaplah padi itu, padi lokal itu padi yang dihasilkan oleh oleh produsen domestik sebesar P star harganya. Tapi barang-barang impor, padi
beras impor itu harganya adalah P star, adalah P sekarang. Jadi ada dua harga yang berlaku di dalam pasar domestik dia. Nah, karena ada harga sebesar P, maka jumlah yang diminta oleh produsen itu berubah dari Q star menjadi oleh konsumen dari Q star menjadi Q4. Nah, dampak lain yang ditimbulkan dari adanya barang impor itu apa? Penawaran yang menurun Pak dari Nah, dari betul. Q1, QX apa itu? QX. Dari Q3, dari Q star, Q bintang maksudnya Q star itu menjadi Q1. Q1 berkurang ya dari Q1. Hukum permintaan penawaran mengatakan ketika harga turun, hukum penawaran ketika harga turun dari dari P star menjadi P, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Itu hukum penawaran. Sementara hukum permintaan mengatakan ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ya Pak. Nah, dari sini apa yang Anda bisa simpulkan? Ini turun ini dari awalnya kan keseimbangannya itu tanpa perekonomian tertutup, maksudnya tidak ada kegiatan ekspor impor, itu disebut dengan perekonomian tertutup. C tambah I tambah G tambah N X. Ini sama dengan Y, ini persamaan matematis untuk pendapatan nasional. Kalau C tambah I tambah G saja, ini disebut dengan perekonomian tertutup. Kalau dia C tambah I tambah G tambah NX, itu disebut dengan perekonomian terbuka. Kenapa? Karena ada kegiatan ekspor impor. Nah, sekarang, tanpa kegiatan ekspor impor, hanya supply and demand domestik, yang harga itu terbentuk pada titik keseimbangan di mana P star dan Q star. Tapi setelah ada kegiatan ekspor impor, harga itu turun dari P star menjadi P. Atau ada dua harga, yaitu P star dan P. Bisa? Nah, dampak yang ditimbulkan itu, dampak satu sisi adalah permintaan meningkat dari Q star menjadi Q4. Kemudian untuk penawaran dari Q star berkurang menjadi Q1. Kesimpulan yang Anda bisa sampaikan di sini apa? Coba, siapa? Silakan, saya lelang. Jadi kegiatan ekspor, ketika perekonomian terbuka, dengan adanya dumping tadi, misalnya dumping, konsumen itu diuntungkan, konsumen diuntungkan, karena konsumen bisa menikmati jumlah barang yang lebih banyak, berarti kepuasannya kan meningkat. Tujuan dari konsumen itu adalah memaksimumkan utility, berarti dia bisa mendapatkan kepuasan lebih besar. Sementara dampak yang ditimbulkan bagi produsen domestik itu adalah kerugian, rugi, dia kurang diuntungkan. Kenapa? Karena kuantitas yang dia bisa jual itu dia tawarkan berkurang dari Q star menjadi Q1. Jadi dampak negatif bagi produsen, dampak positif bagi konsumen. Sehingga pemerintah untuk melindungi, jadi pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk melindungi atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekspor impor, maka dikenakanlah satu kebijakan yang disebut dengan tarif. Tarif itu artinya atau biaya cukai. Ini sebesar ini. Ini disebut dengan tarif. Tarif ya, atau biaya cukai. Pemerintah menaikkan harga, ada semacam pajak tarif yang diberikan terhadap barang-barang impor, sehingga tadi harganya yang tadi P bertambah menjadi P1. Bisa deh ya? Jadi P tambah tarif menjadi P1. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi produsen importir mendapatkan harga sebesar P, tapi ada tarif yang dipungut oleh pemerintah atau yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang impor sebesar misalnya tarif. Jadi harga pasar sekarang itu bukan lagi P tapi P1. Nah, dampak yang ditimbulkan dari harga pasar sekarang sebesar P1 itu apa dampak yang ditimbulkan?
Dengan adanya kebijakan tarif ini tadi, dampak yang ditimbulkan. Ya, silakan, Dek. Jumlah penawaran yang ditawarkan oleh produsen menjadi Q2 dan bagi konsumen itu menjadi Q3. Ya. Jadi maksudnya produsen yang maksudnya ini produsen domestik deh ya, bukan produsen luar negeri, produsen domestik. Jadi produsen dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tarif itu, produsen itu menawarkan jumlah barangnya itu sebesar Q2 tanpa tarif sebesar Q1, tanpa perdagangan internasional sebesar Q-star. Jadi kerugian yang ditanggung oleh produsen akibat adanya kegiatan ekspor impor dengan sistem dumping tadi itu semakin kecil. Tetap dia rugi toh? Karena lebih kecil dari Q-star, tapi kerugiannya masih lebih kecil dibandingkan tanpa tarif. Sekarang bagi konsumen itu malah yang tadinya sebesar Q4 menjadi Q3 akibat adanya tarif. Jadi keuntungan yang ditimbulkan atau dampak positif bagi konsumen itu berkurang. Yang tadinya Q4 menjadi Q3 di sini sekarang. Itu kebijakan tarif yang dikenakan oleh pemerintah. Jadi dari kebijakan tarif ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Kebijakan tarif ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang dirugikan produsen luar negeri, Pak. Yang dirugikan adalah Produsen dari luar negeri. Nah, satu produsen dari luar negeri. Apalagi pelaku kan ada empat aktor di sini toh. Pertama itu adalah produsen importir atau produsen luar negeri. Kemudian kedua siapa? Produsen dalam negeri. Ya, produsen dalam negeri. Yang ketiga konsumen dalam negeri. Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat siapa? Tadi ada produsen luar negeri atau importir. Kemudian ada ada produsen produsen dalam negeri. Kemudian ada apa lagi? Ada konsumen dalam negeri. Yang keempat siapa? Pemerintah. Ya, betul, pemerintah. Nah, dari keempat pelaku-pelaku ini, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Dan apa kerugian dan apa keuntungannya? Tolong dijawab. Kita cek satu persatu. Produsen luar negeri untung atau rugi dari kebijakan tarif? Diuntungkan atau dirugikan? Dirugikan, Pak. Dirugikan. Kerugiannya itu sebesar Q1 menjadi Q2. Ya, Q1 dengan Q2. Satu dengan Q2. Jadi kerugiannya itu sebesar ini. Q1 ini daerah ini ya. Ini harus daerah yang menjadi kerugiannya dia. Ini kerugiannya. Bisa? Ini kerugian dari produsen luar negeri. Importir, tidak silakan importer di sini. Kemudian kalau produsen dalam negeri diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan, Pak. Diuntungkan. Dirugikan. Ada lagi yang lain? Kebijakan tarif ini diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan. Diuntungkan. Siapa? Tetap dirugikan. Tetap dirugikan. Jadi kerugiannya itu tadi sebesar ini. Q-star gitu. Saya ubah dulu warnanya, color pen green. Jadi ini kerugiannya. Ini kerugiannya. Karena kan awalnya itu P-star atau P-star. P-star ini harga awalnya. Jadi kerugiannya itu sebenarnya ini. Oke. Nah, tapi dengan adanya kebijakan tarif, kerugiannya semakin kecil, hanya sebesar ini.
Bisa? Iya, Pak. Nah, tadi kan yang yang arsir hijau ini dengan plus yang merah ini. Tapi kadang ada kebijakan tarif, kerugiannya semakin kecil, hanya sebesar ini. Bisa? Iya, Pak. Sekarang konsumen, kerugian konsumen mana? Diuntungkan, Pak. Diuntungkan. Untuk Dengan kebijakan tarif. Dirugikan, Pak, karena kuantitas yang didapatnya berkurang. Ya, kerugiannya sebesar ini. Ini kerugiannya sebesar ini. Ini kerugiannya. Dia kehilangan ini. Nah, ini dia kehilangan ini. Ini saja daerah di arsir ini yang dia hilang. Kalau pemerintah dirugikan atau diuntungkan? Diuntungkan. Diuntungkan. Jadi kalau pemerintah itu diuntungkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan tarif. Nah, ini kan masih menjadi pendapatan negara, penerimaan negara. Penerimaan negara. Jadi satu-satunya pihak yang diuntungkan itu adalah pemerintah dengan kebijakan ini. Kebijakan tarif. Jadi tiga pihak yang lain itu dirugikan, yaitu produsen internasional, produsen luar negeri, kemudian konsumen dalam negeri. Kalau kalau produsen dalam negeri itu sebenarnya diuntungkan salah satu sisi, tapi dirugikan dengan sisi yang lain. Bisa deh ya? Bisa? Sampai di sini? Oke. Itu baru kebijakan tarif. Nah sekarang, bagaimana dengan kebijakan anti-dumping? Apa itu disebut dengan kebijakan anti-dumping? Apa itu kebijakan anti-dumping? Kebijakan anti-dumping. Ada yang tahu apa itu kebijakan anti-dumping? Jadi P ini kita asumsikan ini adalah harga dumping, ya. Ini adalah dumping, harga dumping tadi P ini. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan internasional itu, selain kebijakan tarif, kebijakan kuota, kemudian subsidi, ada disebut dengan kebijakan anti dumping. Ya, kalau anti dumping itu kira-kira pengertiannya dulu apa? Anti dumping. Anti-dumping merupakan bentuk kebijakan negara importir untuk menghadapi praktik dumping yang dianggap dilakukan oleh negara eksportir. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Jadi, hambatan perdagangan dalam bentuk non-tarif tidak hanya terbatas pada kuota, ada juga hambatan yang lain disebut dengan yaitu dumping, anti-dumping. Sini dikatakan praktek dumping, kemudian regulasi anti-dumping. Jadi, sebagai salah satu Lembaga Perdagangan Internasional, Indonesia menyadari bahwa praktek dumping dapat merugikan perekonomian dalam negeri. Jadi dumping itu dianggap merugikan perekonomian nasional, sehingga beberapa pemerintah itu merancang beberapa perangkat hukum yang melandasi kebijakan anti dumping. Nah, dumping itu adalah, ada yang tahu? Ini undang-undangnya ya, kalau di Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 95. Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang anti dumping, kemudian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32 PMK dan seterusnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ada yang bisa jelaskan lagi apa itu dumping? Jadi anti-dumping itu sebagaimana dalam pasal 1 di sini katakan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan BMAD atas barang dumping. Jadi ada semacam tarif yang dikenakan oleh pemerintah, gitu ya. Yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang dumping yang disebut dengan BMAD, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang dumping. Gitu ya. Nah, tujuannya dari dumping itu ada tadi itu sama dengan ini, untuk melindungi produsen dalam negeri. Lagi-lagi yang dilindungi itu bukan konsumen ya, tapi produsen dalam negeri. Pertanyaan sekarang, kenapa produsen yang selalu dilindungi? Kenapa? Ada yang tahu kenapa produsen yang selalu dilindungi bukan konsumen? Saya, Pak.
Ya silakan Dek. Siapa? Muhammad Yusuf. Yang Muhammad Yusuf silakan. Menurut saya karena produsen ini kan membuka lapangan kerja. Nah, Betul misalnya sekali. kalau sisi dari produsen ini terancam, pastinya banyak lapangan kerja yang tertutup. Betul sekali, ya. Jadi benar ya. Kan gini, Q sama dengan fungsi kapital and labor. Q itu kan dihasilkan oleh produsen, kuantitas barang itu kan dihasilkan oleh produsen, tah? Sementara barang ini dia adalah determinan dari capital and labor. Jadi kalau misalnya Q ini berkurang akibat tadi adanya dumping, maka labor juga itu akan berkurang. Kapital juga yang terserap akan berkurang. Kalau labor berkurang, maka pengangguran, unemployment, gitu ya, unemployment itu akan meningkat, pengangguran akan meningkat. Kalau pengangguran meningkat artinya Y sama dengan W tambah I tambah R tambah P. Ingat ini rumus ya. Pengangguran itu artinya pendapatannya dari upah itu akan berkurang. Bisa ya? Kalau pendapatan berkurang, dampaknya apa? Dampaknya apa kalau pendapatan berkurang? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Dampak. Ini dampak sistematiknya. Tadi benar jawabannya Yusuf. Kalau kalau produsen itu dirugikan akibat adanya karena adanya dumping tadi, politik dumping tadi itu, maka akan menyebabkan ini pengangguran meningkat. Kalau meningkat, orang menganggur artinya upahnya akan berkurang. Kalau upah berkurang, maka pendapatan juga akan berkurang. Kalau pendapatan berkurang, akan berdampak terhadap apa? Penawaran tenaga kerja, Pak. Penawaran tenaga kerja. Ada lagi? Konsumsi. Ada ya, konsumsi. Konsumsi, Pak. Nah, bisik-bisik benar tadi itu jawabannya. C sama dengan C0 tambah MPC Y. Ingat ini rumus ya. Teori ini disebut dengan persamaan konsumsi. Ingat ya, masih ingat. Kalau Y berkurang kan sini berarti berkurang. Karena tandanya sini positif, maka C juga akan berkurang. Kalau C berkurang, maka ingat, orang yang akan membeli itu kan melakukan permintaan itu dia membutuhkan pendapatan. Ingat itu ya, membutuhkan pendapatan. Jadi kalau konsumsi berkurang, maka dampaknya akan berimbas pada sisi demand. Ingat ya, sisi demand. Maka pemerintah menganggap bahwa untuk menjaga sisi demand, yang perlu diintervensi itu adalah, yang perlu dijaga itu adalah sisi supply. Salah satunya itu adalah produsen. Bisa deh ya. Ingat, Anda pelajari kembali dalam pengantar ekonomi, siklus ekonomi. Ada yang siklus ekonomi itu. Bagus sekali jawabannya Yusuf. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa pemerintah memproteksi produsen? Selain bicara tentang kesempatan kerja, jadi politik anti dumping ini untuk menjaga produsen. Sebenarnya kalau menjaga produsen juga menjaga konsumen. Kalau ini output meningkat pasti tenaga kerja juga akan meningkat. Karena Q tidak bisa meningkat tanpa adanya kenaikan input. Kalau input meningkat, berarti upah meningkat, pendapatan meningkat, maka kalau pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Kalau orang punya banyak uang, biar mahal dan beli tong, gitu tak? Biar mahal, biar P start dia akan beli kalau dia punya banyak uang. Tapi kalau dia punya uang sedikit, biar P dia tidak bisa beli. Mengapa suatu negara melakukan dumping? Negara melakukan anti dumping. Negara melarang dumping sebagai upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil. Indonesia itu salah satu negara anggota dari WTO. Apa itu WTO, Dek? Merupakan salah satu anggota dari WTO. Apa itu WTO? WTO. Trade Organization. Ya, apa? World Trade Organization. Ya, bahasa Indonesianya adalah Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi Perdagangan Dunia yang menggagas visi
perdagangan bebas. Artinya perdagangan bebas itu perdagangan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, sekarang kalau anti dumping, tarif kuota impor itu campur tangan pemerintah atau tidak? Ada campur tangan pemerintah atau tidak? Ada. Ada, Pak. Ada toh? Ada, Pak. Iya. Nah, jadi, pemerintah dalam Indonesia sebagai anggota WTO sebenarnya itu tidak bisa mengenakan tarif, tidak bisa mengenakan tidak bisa menetapkan kuota impor, anti dumping karena ini semua dianggap sebagai hambatan perdagangan bebas yang disepakati dalam ini sebagai anggota WTO Trade Organization. Nah, tapi di sisi lain juga dumping itu sendiri adalah bentuk intervensi pemerintah di dalam perdagangan internasional. Nah, untuk itu pemerintah melakukan antisipasi, tapi pada batas untuk menghindari yang namanya dumping. Dumping adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah. Dalam dunia perdagangan internasional tentu kita adalah istilah eksportir dan importir. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi antara satu negara-negara yang lain, apakah itu negara penganut pasar bebas atau ini terpimpin, dumping maupun anti-dumping itu juga dipraktikkan meskipun itu tindakan yang dilarang. Contoh, Indonesia itu dianggap melakukan melanggar kesepakatan perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan mencatat anti-dumping Indonesia berada di bawah negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Cina. Nah, sementara Indonesia menempati posisi ke-8. Angka tersebut ya seberapa dibandingkan dengan Cina. Nah, dari 280 itu Indonesia dikenakan sampai pada saat ini adalah 130 biaya masuk anti-dumping. Posisi nomor 8 konsisten dan seterusnya. Untuk anti-dumping kita masuki posisi 13 dengan 136 inisiasi investigasi anti-dumping. Nah, di sisi lain dumping juga itu adalah suatu tindakan yang dilarang. Kemudian di sisi lain anti-dumping juga dilarang. Kira-kira dari aspek politik, ekonomi politiknya apa yang Anda bisa gambarkan di sini, Dek? Silakan. Kita bicara tentang politik. Ekonomi politik itu bicara apa sebenarnya? Eko dan politik. Ini sebagai closing pertemuan kita, ekonomi dan politik. Kalau ekonomi itu bicara apa, politik itu bicara apa? Sehingga ketika digabung, jadi apa? Kalau ekonomi kan Anda sudah belajar dengan Pak Alam, ekonomi itu sebenarnya bicara apa? Politik itu bicara apa? Ketika dia digabung, menjadi apa? Kalau Pak, ya politik itu kayak strategi, langkah-langkahnya. Kalau ekonomi? Kalau ekonomi Pak, kegiatan. Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Ekonomi itu bicara tentang distribusi sumber daya. Ya, distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya. Baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan modal dan teknologi. Nah, sementara politik itu bicara tentang distribusi apa? Distribusi kekuasaan. Ini Anda pelajari pada pendekatan ekonomi, pendekatan ekonomi politik, teori-teori ekonomi politik. Ada situ rent seeking, ada teori public choice. Ingat itu yang dijelaskan oleh Pak Alang? Nah, ketika ini digabung, menjadi apa? Ekonomi itu bicara tentang distribusi faktor-faktor produksi. Ya. Kemudian politik itu bicara tentang distribusi kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu toh? Nah, ketika ini digabung menjadi apa kira-kira kalau gabung ekonomi politik? Interrelasi, Pak. Hah? Interrelasi. Apa itu? Interrelasi antara kekuasaan dengan distribusi konsumsi dan sumber-sumber daya alam. Ya, betul sekali, bagus ya.
artinya interrelasi antara kekuasaan, ya kekuasaan antara kekuasaan dan sumber-sumber daya ekonomi. Di antaranya tadi itu adalah faktor produksi, bicara tentang konsumsi, distribusi dan produksi, gitu ya. Bicara tentang konsumsi, distribusi dan produksi. Kalau kita biasa mendengar itu ada 90%, pernah kita dengar ini, sumber daya alam itu dikuasai oleh 10% penduduk. Biasa kita dengar itu tuh istilah. Dan 10% sumber daya alam itu dinikmati oleh 90% penduduk. Sekarang, siapa yang mendapatkan banyak di sini? Yang 10% atau yang 90%? Mana yang mendapatkan banyak? 10% kayaknya, Pak. Yang 90, Pak. Wah, masa 90? Ini 90%. Ini penduduk, ini jumlah penduduk. 10% penduduk mendapatkan atau menikmati 90% sumber daya. Nah, 10%. yang ini yang pertama. Pertama, Pak. Di sini orang-orang kaya, katanya orang-orang kaya yang berkumpul. Orang-orang konglomerat. Di sini konglomerat. Konglomerat ini orang-orangnya siapa? Pengusaha toh? Pengusaha. Siapa lagi? Penguasa. Bisa pangkat. Jadi ada perselingkuhan, itu persekongkolan antara pengusaha dan penguasa. Biasa Anda dengar persekongkolan antara pengusaha dan penguasa. Iya, Pak. Jadi kan penguasa itu pemerintah, itu dia sebagai pengendali terhadap barang-barang publik. Kan ada sebut dalam ekonomi, ada sebut dengan barang publik, ada sebut dengan barang private. Barang-barang publik itu yang dikuasai oleh negara, misalnya tambang, itu tidak bisa diperjualbelikan itu tambang. Tapi itu dikuasai oleh negara ya. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, kan begitu. Contoh, tambang. Tambang itu tidak bisa dikuasai oleh individu, tapi itu dikuasai oleh negara. Yang mengendalikan negara siapa? Yang diberikan kewenangan untuk mengatur negara siapa? Segelintir orang yang disebut dengan pemerintah, kan begitu. Tapi kenapa ada orang-orang yang menguasai tambang? Ada pengusaha-pengusaha yang menguasai tambang. Mereka itu hanya diberikan hak hanya untuk mengelola, bukan untuk menguasai, hanya mengelola. Pertanyaan sekarang, kenapa bisa mereka mendapatkan hak untuk menguasai, mengelola? Ya karena ada perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Atau begini, mungkin pernah Anda dengar Taman Mini Indonesia Indah, Taman Mini Indonesia Indah, pernah dengar? Atau tahu? Iya, Pak. Nah, sekarang Iya, Pak. kita lihat ya. Ini berita kita baca. Taman Mini Indonesia Indah, ada mungkin di antara Anda yang pernah ke sana. Anda mungkin hanya menikmati, tidak tahu siapa pemiliknya. Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan pengambilan Taman Mini Indonesia Indah yang selama ini dikuasai oleh Yayasan Harapan Kita milik keluarga mantan Presiden Soeharto. Taman Mini Indonesia Indah itu merupakan aset negara. Berarti Taman Mini Indonesia Indah itu sebenarnya adalah milik negara, tapi dikuasai oleh Yayasan Harapan Kita milik mantan Presiden Soeharto. Coba pertanyaan sekarang, kenapa bisa Presiden Soeharto secara pribadi itu melalui Yayasan Harapan Kita itu bisa menguasai aset negara? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa bisa? Kita belajar ekonomi politik ini. Bukankah ini barang publik? Yang namanya aset negara berarti milik negara. Kenapa bisa dikuasai oleh individu atau sekelompok orang? Karena adanya persengkongkolan antara penguasa, Pak. Iya betul, itu ada persekongkolan antara penguasa dan pengusaha toh. Penguasa, Soeharto sebagai penguasanya, keluarganya sebagai pengusahanya toh begitu. Itu baru ini. Pernah Anda dengar keluarga Cendana? Itu kan keluarga Cendana, lingkaran Cendana. Pernah tahu Super Semar? Tahu Super Semar?
Tahu Pak. Yayasan Super Semar itu kan yayasan yang dikelola oleh Soeharto, keluarga Soeharto, toh? Itu juga disita oleh negara karena dianggap merupakan aset negara. Bayangkan. Bisa. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana aset-aset negara itu dikuasai. Pertanyaan sekarang, kenapa bisa 90% sumber daya alam itu dikuasai oleh 10%? Sementara sisanya itu dinikmati oleh 90%. Terjadi ketimpangan tidak di sini? Terjadi ketimpangan tidak? Terjadi ketimpangan atau tidak? Iya Pak. Iya, Pak. Ya terjadi, Nah, itulah di situ dengan bicara tentang ekonomi politik, di mana kekuasaan itu ini tadi interrelasi tadi antar kekuasaan dan dengan kegiatan ekonomi, baik itu distribusi, konsumsi dan produksi. Tapi ingat, tidak selamanya itu ekonomi politik konotasinya negatif, bisa saja positif. Oleh karena itu orde reformasi itu kan sebagai antitesa terhadap orde baru, di mana orde baru itu cenderung otoriter, ya, dalam tanda petik cenderung otoriter, di mana misalnya kita lihat fraksi ABRI itu menguasai beberapa lini-lini ekonomi fraksi ABRI. Sekarang dui fungsi ABRI itu kan dihilangkan itu. Salah satu sebagai agenda reformasi. Tujuannya apa? Supaya distribusi kekuasaan itu tidak menyebabkan hal ini terjadi. Ada segelintir orang menguasai sumber daya yang begitu besar. Bisa deh ya. Kita kembali pada ekonomi politik anti-dumping. Anti-dumping juga begitu. Jangan sampai ada sekelompok negara yang kemudian menguasai pasar dengan atau di luar dari mekanisme pasar. Dumping maupun anti-dumping itu sama-sama dilarang. Dumping maupun anti-dumping itu sama-sama dilarang dalam kesepakatan WTO, World Trade Organization. Karena dumping itu bisa terjadi akibat adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk hambatan perdagangan internasional. Anti-dumping juga merupakan bentuk ini ya. Salah satu yang menyebabkan dumping itu bisa saja karena adanya subsidi. Saya jelaskan tadi. Sementara anti-dumping itu merupakan juga bentuk-bentuk dari hambatan perdagangan. Subsidi juga adalah hambatan perdagangan. Jadi dumping maupun anti-dumping sama-sama itu tidak diperbolehkan dalam kesepakatan World Trade Organization. Bisa. Itu. Tujuan dari dumping itu adalah untuk ada 3 tadi gambarkan. Sementara anti-dumping itu juga bertujuan untuk melindungi perekonomian domestik, khususnya produsen. Semua negara baik itu negara yang penganut pasar bebas maupun negara yang menganut sistem terpimpin itu bisa melakukan tindakan dumping maupun anti-dumping. Contoh, bentuk perang dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa setelah sawit Indonesia itu ditolak, maka pemerintah juga melakukan tindakan balasan dengan menggunakan komoditi nikel. Uni Eropa Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait larangan ekspor biji nikel. Gitu ya. Presiden Jokowi mengaku telah mempermasalahkan gugatan Uni Eropa. Menurutnya selama ini tetap mendapat banyak nilai tambah karena puluhan tahun hanya mengekspor biji mineral mentah. Jadi Indonesia itu mengambil kebijakan bagaimana melarang kebijakan ekspor biji nikel. Tapi dia harus diolah. Nah, ini kemudian mendapat perlawanan dari negara-negara Uni Eropa. Gitu ya. Kemudian biji nikel itu ini bahan baku baterai mobil listrik ya. Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan pembatasan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja karena nikel ini selain dia sebagai bahan baku baterai mobil listrik, dia juga sebagai bahan baku
industri baja Eropa. Dengan pelarangan kebijakan impor ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia, itu akan berdampak sistemik terhadap industri baja di Eropa, sehingga negara-negara Eropa melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dengan melakukan itu tadi. Sebagai informasi, Indonesia sebagai eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Eropa, ya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui perutusan tetap Republik Indonesia di Jenewa, sawit resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive ini. Pemerintah Indonesia itu, khususnya sawit Indonesia itu dicekal di Uni Eropa karena melanggar kebijakan Renewable Energy. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE, Uni Eropa. Ini ya, kalau dilihat itu negara Eropa itu sebagai penganut pasar bebas juga melakukan tindakan-tindakan yang mana melanggar apa yang mereka sepakati sendiri. Bisa deh ya? Halo? Yep. Jadi hambatan perdagangan seperti kuota, tarif, kemudian anti dumping dan sebagainya itu dibuat itu merupakan larangan-larangan yang merupakan bagian dari kebijakan World Trade Organization, negara-negara organisasi perdagangan internasional. Di mana beberapa anggotanya itu seperti salah satunya adalah Uni Eropa, juga itu yang merupakan sebagai pencetus dan anggota dari World Trade Organization itu juga melakukan pelanggaran terhadap apa yang mereka ciptakan sendiri. Pertanyaan sekarang, kok bisa? Ada yang bisa sebagai closing pertemuan kita? Jadi pemerintah Indonesia itu karena dicekal sawitnya di Uni Eropa, mereka melakukan tindakan balasan dengan kebijakan pelarangan biji nikel ke luar negeri. Ini ya, ini terjadi perang dagang. Padahal dalam World Trade Organization kan harusnya tidak boleh seperti itu, tidak ada. Jadi hambatan-hambatan perdagangan barang mau diekspor maupun diimpor itu dilarang, tidak bisa ada hambatan-hambatan. Bisa ya? Jadi saya harap Anda ada tugas di situ, Anda kerjakan dan berikan contohnya. Batas waktunya itu 2 hari dikerjakan. Bisa dimengerti, Dek?